Hai siswa-siswi kelas 11 IPS semuanya, bertemu lagi dalam video pembelajaran Sosiologi kelas 11 IPS. Minggu ini kita akan masuk dalam materi perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Siapkan buku textbook kalian halaman 174 sampai 177. Indonesia merupakan negara yang dikenal kaya akan keberagaman, mulai dari keberagaman budaya, etnik, dan keberagaman lainnya yang menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang majemuk. Keberagaman jika dipandang dari sisi positif akan melahirkan suatu keadaan yang harmonis, dan jika dipandang dari sisi negatif bisa menimbulkan suatu masalah. Nah, selain itu pembangunan yang berjalan selama ini menimbulkan dampak berupa terjadinya ketimpangan-ketimpangan. Yang pertama, adanya ketimpangan di sektor regional, yaitu misalnya ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Yang kedua, adanya ketimpangan dalam sektoral, yaitu sektor industri dan sektor pertanian. Lalu ketimpangan ketiga, adanya ketimpangan yang terjadi antar ras. Misalnya bisa kita lihat antara ras pribumi dan non-pribumi. Lalu antar lapisan. Misalnya ketimpangan yang terjadi antara golongan orang kaya dan golongan orang miskin. Dalam prinsip multikulturalisme ini menegakkan prinsip-prinsip demokrasi menjadi tujuan utama nilai-nilai sosial. Dalam melaksanakan prinsip demokrasi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya prinsip demokrasi partisipatif. Dalam sistem demokrasi partisipatif, hukum adalah supremasi tertinggi dengan tidak memihak pada kelompok tertentu. Semua kelompok masyarakat, baik mayoritas ataupun minoritas, kaya atau miskin, dikendalikan melalui prinsip-prinsip hukum yang objektif. Kedua, adanya distribusi pendapatan yang merata dan sarana ekonomi, sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial ekonomi antara lapisan di masyarakat. Selain itu, alternatif penyelesaian keberagaman budaya yang ada di Indonesia juga dilakukan melalui interaksi lintas budaya dengan pengembangan media sosial serta pengembangan lambang-lambang komunikasi lisan maupun tertulis. Norma-norma yang disepakati dan diterima sebagai pedoman bersama. Nah, pada gambar ini adalah salah satu contoh pengembangan budaya, yaitu bisa kita jumpai sebuah perkampungan batik lawean yang ada di kota Solo atau Surakarta. Juga ada perkampungan Islam di Kauman. Upaya pemerintah dalam menciptakan perdamaian dan integrasi sosial di masyarakat. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menciptakan dan mempertahankan integrasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan program transmigrasi, yaitu melakukan perpindahan penduduk secara terprogram melalui transmigrasi, khususnya dari Pulau Jawa, Bali, dan Madura yang padat penduduk ke pulau-pulau di Indonesia yang jarang penduduknya, sehingga menimbulkan potensi ekonomi yang besar. Lalu yang kedua adalah membuka daerah-daerah yang terisolir serta membangun sarana transportasi dan komunikasi di darat, laut, dan di udara, sehingga daerah-daerah yang terisolir tadi pembangunnya juga merata dibanding dengan daerah lain. Yang ketiga adalah menerapkan otonomi daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah-daerah untuk mengembangkan sendiri perekonomiannya
sehingga mereka bisa membangun daerahnya dengan mandiri dan bisa membangun sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Lalu adanya pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan langkah yang strategis sebab melalui pendidikan akan ditanamkan sikap-sikap positif seperti toleransi, kerjasama, demokrasi, dan nilai-nilai agama. Lalu berikutnya adalah pemerataan pembangunan. Di antaranya dengan membangun zona ekonomi tidak hanya di perkotaan saja, tetapi desa juga dibangun sehingga orang-orang yang di desa ekonominya juga bisa terbantu sehingga mereka tidak perlu bersusah payah merantau ke kota hanya untuk meningkatkan perekonomiannya. Lalu upaya yang terakhir adalah mendirikan sarana dan prasarana masyarakat sampai ke pelosok sehingga orang-orang yang di desa atau di pelosok desa juga bisa menikmati pembangunan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi. Nah, demikian video pembelajaran untuk pertemuan minggu ketiga ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss Uli post di @bodo dan mengumpulkannya tepat waktu. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami materi di bab ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.